Di bawah matahari keemasan, gurun terhampar tak berujung, bukit pasirnya naik dan turun bagaikan ombak yang membeku dalam waktu. Di tengah kehampaan yang luas ini, hiduplah sebuah suku Badui pengembara, orang-orang yang telah menjadikan pasir yang keras sebagai rumah mereka selama beberapa generasi. Mereka melakukan perjalanan dengan unta, tenda, dan keyakinan mereka, bergantung pada belas kasihan langit untuk mendapatkan air dan kekuatan hewan mereka untuk bertahan hidup. Di antara onta-onta suku tersebut ada seekor onta betina yang istimewa, seekor onta betina berwarna pasir yang tinggi bernama Zahara. Ia telah bersama suku tersebut selama bertahun-tahun, setia, patuh, dan anehnya cerdas. Ia selalu tampak memahami suasana hati para perawatnya. Anak-anak suka bermain di sekelilingnya karena ia luar biasa lembut, membungkukkan lehernya yang panjang ke arah mereka seolah mendengarkan tawa mereka. Para tetua sering mengatakan bahwa Zahara tidak seperti onta lainnya, bahwa ia membawa sebuah misteri yang dituliskan ke dalam jiwanya oleh Sang Pencipta sendiri. Saat itu adalah sore yang panas ketika tanda-tanda Zahara akan melahirkan dimulai. Suku tersebut berkumpul di dekat tenda, membisikkan doa untuk persalinan yang aman. Unta adalah kekayaan mereka, penyelamat hidup mereka. Setiap kelahiran dirayakan seperti kelahiran seorang anak dalam keluarga. Para wanita menyiapkan kain untuk membungkus anak unta yang baru lahir, dan para pria menunggu dalam diam, menyaksikan napas Zahara yang berat saat ia berlutut di pasir. Langit menjadi anehnya hening. Bahkan, angin gurun yang panas pun seolah berhenti. Zahara mengerang kesakitan, sisi tubuhnya gemetar saat momen kelahiran semakin dekat. Orang-orang mencondongkan tubuh ke depan, menunggu untuk melihat anak onta kecil itu muncul. Tetapi ketika tangisan kehidupan baru akhirnya memecah keheningan, itu bukanlah suara anak onta yang mengembik. Sebaliknya, udara dipenuhi dengan tangisan bayi manusia yang melengking dan rapuh. Desahan kaget meletus di antara suku tersebut. Para wanita memegangi kepala mereka karena tidak percaya, dan para pria terhuyung mundur karena ketakutan. Bayi yang baru lahir itu tergeletak di pasir, dibungkus bukan dengan bulu tetapi dengan daging manusia yang lembut, tangan-tangan kecilnya menggapai-gapai dalam panasnya gurun. Zahara membungkukkan lehernya yang panjang dan menggosok-gosokkan hidungnya pada anak itu, seolah ia tahu anak itu adalah miliknya. Para tetua saling bertukar pandang ngeri. Beberapa berbisik bahwa ini adalah tanda dari surga, sebuah keajaiban, atau sebuah kutukan. Yang lain takut menyentuh anak itu, seolah pemandangan itu sendiri berada di luar hukum alam dunia. Akhirnya, seorang pria tua bernama Syekh Harun, pemimpin suku, melangkah maju. Jenggotnya putih seperti garam gurun, dan matanya membawa kebijaksanaan bertahun-tahun. Ia mengangkat bayi yang baru lahir itu dengan lembut, dan tangisan anak itu melembut seolah terhibur oleh sentuhannya. Anak ini, kata Syekh Harun dengan suara bergetar, tidak datang kepada kita tanpa tujuan. Gurun tidak pernah memberikan apa yang tidak bisa diambilnya, kecuali jika Allah menghendaki sebaliknya. Ini bukanlah kecelakaan. Anak ini adalah sebuah tanda. Suku tersebut terdiam, ketakutan mereka menyatu dengan keheranan. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana seekor onta bisa melahirkan seorang anak manusia, namun kebenaran ada di depan mata mereka. Zahara, kelelahan, berbaring di pasir, napasnya berat, mata coklatnya yang besar menatap anak itu seolah menjaganya. Malam itu, gurun dipenuhi dengan bisikan. Beberapa percaya bayi itu diberkati, dikirim oleh Yang Maha Kuasa untuk menguji keyakinan mereka. Yang lain takut ia adalah makhluk dari dunia yang tidak terlihat. Kehadiran bayi itu membangkitkan harapan dan teror. Tetapi satu hal yang pasti, kehidupan di suku tersebut tidak akan pernah sama lagi. Dan saat bintang-bintang menerangi langit gurun yang tak berujung, bayi yang baru lahir itu tidur dengan nyenyak dalam pelukan takdir, tidak menyadari bahwa keberadaannya sendiri akan mengungkap rahasia yang dunia belum siap untuk hadapi. Malam setelah kelahiran itu gelisah. Angin gurun melolong seolah membawa bisikan dari dunia yang tidak terlihat. Di dalam tenda terbesar suku, para tetua berkumpul dalam lingkaran di sekitar anak yang baru lahir. Sebuah lampu minyak kecil berkedip di tengah, melemparkan bayangan di wajah mereka yang keriput. Bayi itu tidur terbungkus kain wol, dadanya yang kecil naik dan turun sesuai irama, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Tetapi bagi para pria dan wanita yang mengawasinya, ia bukanlah anak biasa. Ia adalah sebuah pertanyaan, sebuah ujian, dan mungkin bahkan sebuah peringatan. Syekh Harun, salah satu tetua berbicara lebih dulu, suaranya bergetar, ini bertentangan dengan alam. Seekor onta tidak bisa melahirkan seorang anak laki-laki? Pasti ini adalah tipuan jin. Kita harus menyingkirkannya sebelum kemalangan menimpa kita.
Bisikan persetujuan menyebar di sekitar lingkaran. Ketakutan terasa kental di udara, lebih berat daripada debu gurun. Tetapi seorang tetua lain, seorang wanita tua bernama Fatimah, menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Apakah kalian tidak melihat?" bisiknya. "Unta Zahara selalu berbeda. Saya telah merawatnya sejak ia masih muda. Ia selalu membawa misteri di matanya yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Anak ini bukan dari jin. Ia adalah sebuah keajaiban. Dan jika kita membuangnya, kita mungkin akan membuat marah Tuhan yang mengirimnya kepada kita." Kata-katanya membungkam beberapa orang, tetapi yang lain menjadi gelisah. Para pria bergeser dengan tidak nyaman. Menyimpan anak itu adalah mengundang resiko. Membuangnya adalah mengambil resiko hukuman dari surga. Akhirnya, Syekh Harun mengangkat tangannya, memerintahkan keheningan. Suaranya tenang tetapi berat dengan beban penghakiman. "Kita hanyalah pengembara gurun," katanya. "Dunia di luar sana mungkin tidak akan pernah percaya cerita kita, tetapi kita tidak bisa menyangkal apa yang telah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Anak ini bukanlah anak biasa." Tangisannya mengguncang udara ITU sendiri. Ibunya, meskipun seekor binatang, menatapnya dengan cinta yang lebih dalam daripada alam ITU sendiri. "Saya tidak akan membuangnya ke pasir untuk mati." Ia berhenti, matanya menyipit saat ia menatap bayi yang sedang tidur. Tetapi ia tidak bisa dibesarkan sebagai salah satu dari kita tanpa kehati-hatian. Jika keberadaannya diceritakan kepada orang luar, ITU bisa membawa bencana bagi suku kita. Orang-orang mungkin akan menyebut kita pembohong, atau lebih buruk lagi, mereka mungkin akan datang untuk mengambilnya dari kita. Anak ini harus dilindungi, disembunyikan, dan dibesarkan di bawah pengawasan mereka yang takut kepada Allah. Para tetua mendengarkan dalam diam. Wewenang Harun tidak bisa ditentang. Maka diputuskan, anak ITU akan diberikan kepada pasangan mandul dalam suku, Amal dan Yusuf, yang telah lama berdoa untuk seorang anak sendiri. Air mata menggenang di mata Amal saat bayi ITU diletakkan di lengannya. Ia memeluknya dengan senyum bergetar, berbisik, "Kamu milikku sekarang, si kecil. Gurun telah memberiku apa yang tidak bisa diberikan oleh rahimku." Di luar tenda, unta Zahara berbaring terjaga, lehernya yang panjang membungkuk ke arah pintu masuk, seolah ia tahu apa yang telah diputuskan. Ia tidak bersuara, tetapi mata coklatnya yang besar berkilau di bawah sinar bulan, mengawasi, menunggu, mengingat. Bintang-bintang gurun bersinar dengan kecerahan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun, seolah mereka juga menjadi saksi awal dari sebuah cerita yang lebih besar dari suku itu sendiri. Napas bayi yang samar-samar memenuhi keheningan, rapuh namun kuat. Sebuah kehidupan yang lahir dari misteri, sekarang tersembunyi di pasir. Dan meskipun suku tersebut telah setuju untuk membesarkannya secara rahasia, tidak ada dari mereka yang bisa tahu bahwa anak itu akan tumbuh untuk mengubah tidak hanya hidup mereka, tetapi juga nasib banyak orang yang belum pernah mendengar namanya. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Anak itu, yang dinamai Sami oleh Amal dan Yusuf, tumbuh seperti anak laki-laki biasa. Matanya lebar dan cerah, tawanya terdengar di seluruh perkemahan gurun, dan tangan-tangan kecilnya menempel pada syal Amal setiap kali ia mengayunkannya untuk tidur. Bagi suku tersebut, ia menjadi sumber kegembiraan yang tenang, sebuah berkah bagi Amal dan Yusuf, yang pernah pasrah pada kehidupan tanpa anak. Namun tidak semua tentang Sami biasa. Tanda pertama datang pada suatu malam ketika Aya baru berusia 6 bulan. Suku tersebut telah mendirikan tenda-tenda mereka di dekat sebuah oasis, dan para pria sedang mempersiapkan sholat malam mereka. Amal meletakkan Sami di atas tikar saat ia mengambil air. Ketika ia kembali, ia menemukannya terbaring di pasir dengan Zahara berdiri melindunginya. Tidak IDA yang melihat bagaimana ia sampai di sana, ia terlalu kecil untuk merangkak sejauh ITU, tetapi entah bagaimana ia telah mencapai unta. Zahara membungkukkan lehernya yang panjang, dan Sami meraih ke atas, terkikik, tangan-tangan kecilnya menepuk wajahnya. Unta itu menutup matanya, bersenandung pelan, seperti seorang ibu yang menghibur anaknya. Hati Amal bergetar melihat pemandangan itu. Ia dengan cepat menggendongnya, tetapi bayangan pengabdian lembut Zahara tetap bersamanya. Seolah binatang itu tidak melupakan ikatan kelahiran. Tanda kedua datang ketika Sami mulai berjalan. Anak-anak lain tersandung dengan canggung di pasir, jatuh, dan bangkit lagi dengan air mata. Tetapi Sami berjalan dengan keseimbangan yang luar biasa, kaki-kaki kecilnya stabil, seolah gurun itu sendiri membimbingnya. Salah satu tetua, mengamati dari kejauhan, bergumam, pasir membawanya, tidak menenggelamkannya. Dan yang paling aneh dari semuanya datang ketika Sami berusia sekitar 3 tahun.
Sebuah badai telah menyapu gurun, ganas dan tanpa ampun, menyebarkan tenda-tenda suku dan membuat unta-unta mereka panik. Orang-orang berebut untuk mengumpulkan barang-barang mereka, berteriak di atas deru angin. Dalam kekacauan, Zahara melepaskan diri dari talinya, berlari liar ke dalam pasir yang berputar. Sami, yang masih anak-anak, mengembara dari sisi Amal dan berdiri di tengah badai, menghadap onta yang melarikan diri. Suku Iteu berteriak agar seseorang menangkapnya, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, Zahara datang menyerbu ke arahnya. Debu memenuhi udara. Banyak yang takut anak ITU akan terinjak. Tetapi sebaliknya, Zahara berhenti. Tubuhnya yang besar gemetar saat ia berlutut rendah di depannya, melipat kakinya seolah membungkuk. Sami meletakkan tangan kecilnya di hidungnya, dan onta itu menjadi tenang seolah ditenangkan oleh sentuhannya. Badai masih melolong di sekitar mereka, namun untuk saat itu, ada kedamaian di lingkaran di mana anak laki-laki dan binatang itu berdiri bersama. Ketika Amal akhirnya menariknya kembali ke dalam pelukannya, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan, tetapi pikirannya berpacu dengan pertanyaan. Anak macam apa Sami? Apakah ia benar-benar miliknya, atau apakah ia sesuatu yang jauh di luar pemahaman manusia? Suku itu berbisik tanpa henti setelah malam itu. Beberapa mengatakan, ia adalah orang yang terpilih, diberkati dengan karunia untuk memerintah makhluk-makhluk gurun. Yang lain berbisik gelap bahwa ia tidak wajar, seorang anak misteri yang suatu hari nanti mungkin akan membawa kehancuran. Tetapi tidak peduli apa yang mereka yakini, satu kebenaran tidak bisa disangkal. Kemanapun Sami pergi, Zahara mengikuti. Dan kapanpun tawanya bergema di bukit pasir, gurun sepertinya mendengarkan. Dan di kedalaman malam yang sunyi, Syekh Harun sendiri akan duduk terjaga, menatap bintang-bintang. Anak ini, bisiknya pada dirinya sendiri, tidak ada di sini secara kebetulan. Gurun telah menulis takdirnya di pasir dan cahaya bintang. Suatu hari, itu akan terungkap. Saat Sami berusia 7 tahun, ia tidak lagi menjadi balita yang menempel pada syal Amal. Ia adalah seorang anak laki-laki dengan mata yang tajam, telinga yang ingin tahu, dan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu hati suku. Ia menghabiskan hari-harinya mengejar angin gurun, bermain dengan anak-anak lain, dan belajar membaca pola bukit pasir yang bergeser saat Yusuf mengajarinya keterampilan bertahan hidup. Namun tidak seperti anak-anak lain, Sami membawa kehadiran, tenang, waspada, dan penuh keheranan. Ketika ia berjalan di antara onta-onta, mereka menoleh ke arahnya seolah menyambut seorang majikan. Ketika ia duduk sendirian di bawah bintang-bintang, sepertinya langit membungkuk lebih dekat untuk mendengarkan. Pada salah satu malam itulah pertanyaan pertama datang. Amal dan Yusuf duduk di dekat api, menambal kulit air yang sudah usang. Sami duduk di seberang mereka, menatap api, wajahnya diterangi dengan cahaya yang lembut dan tajam. Setelah keheningan yang panjang, Ie bertanya, "Ibu? Ayah, siapa aku?" Amal membeku, jarum bergetar di tangannya. "Kamu adalah putra kami," jawabnya terlalu cepat. "Hanya ITU yang perlu kamu ketahui." Tetapi tatapan Sami tidak melunak. Ia hanyalah seorang anak-anak, namun nadanya membawa bobot yang aneh. "Tidak," katanya. "Aku berbeda. Anak-anak memberitahuku bahwa aku berjalan seperti angin mendengarkanku. Onta-onta membungkuk ketika aku mendekat. Dan Zahara, ia tidak pernah meninggalkan sisiku. Mengapa ia begitu dekat denganku? Mengapa matanya mengikutiku seperti mata seorang ibu?" Yusuf bertukar pandang cemas dengan Amal. Selama bertahun-tahun mereka telah membesarkannya sebagai anak mereka sendiri, menyembunyikan kebenaran di bawah pasir keheningan. Tetapi sekarang, keheningan ITU pecah. Syekh Harun berkata, "Kamu suatu hari akan bertanya," gumam Yusuf, suaranya rendah. Amal menggenggam tangan anak itu, matanya berkaca-kaca. "Kamu adalah milik kami, Sami. Tidak peduli dari mana kamu berasal, kamu adalah putraku. Jangan pernah meragukan itu." Tetapi anak itu tidak puas. "Dari mana aku berasal? Katakan padaku. Tolong." Api berderak. Angin gurun mendesis di tenda-tenda. Amal menutup bibirnya rapat-rapat, tidak mau berbicara lebih lanjut. Akhirnya, Yusuf berdiri dan berkata, "Besok, kamu akan duduk bersama Syekh Harun. Ia akan memberitahumu apa yang harus diceritakan." Malam itu, Sami tidak bisa tidur. Ia berbaring terjaga di bawah bintang-bintang, pikirannya gelisah, jantungnya berdetak dengan irama yang aneh. Seolah suara tak terlihat membisikkan namanya di bukit pasir. Zahara berbaring di dekat perkemahan, matanya yang besar menatapnya, bersinar samar-samar di bawah sinar bulan. Keesokan paginya, Syekh Harun memanggil Sami ke tendanya.
Pria tua itu duduk bersila, jenggotnya mengalir seperti benang perak, matanya tajam dengan rahasia. Kamu bertanya siapa dirimu? Kata Harun perlahan. Dan kebenaran adalah batu yang berat anakku. Setelah diangkat, ia tidak bisa diletakkan kembali. Tinju kecil Sami mengepal di sisinya. Aku ingin membawanya. Tetua ITU mengamatinya dalam diam sebelum mencondongkan tubuh ke depan. Baiklah, kalau begitu dengarkan. Dan jangan takut. Kamu tidak dilahirkan seperti anak-anak lain. Kamu datang ke dunia ini dengan cara yang tidak pernah dilihat oleh pria atau wanita manapun. Zahara, unta ITU, melahirkanmu. Kata-kata itu menghantam Sami seperti badai gurun. Untuk sesaat yang lama, ia tidak bisa bernapas. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Making sure tidak goyah. Aku memelukmu dengan tanganku sendiri pada malam kamu dilahirkan. Suku ITU terguncang, ketakutan. Beberapa menyebutmu berkah, yang lain takut kamu adalah kutukan. Tetapi AKU, suaranya melembut. AKU tahu kamu adalah sebuah tanda. Gurun tidak memberi tanpa alasan. Air mata menggenang di mata Sami. Ia terhuyung mundur. Tidak, itu tidak mungkin. Aku bukan anak binatang. Zahara, yang sedang beristirahat di luar tenda, mengangkat kepalanya mendengar tangisannya. Ia bangkit, melangkah lebih dekat, dan meregangkan lehernya yang panjang ke dalam. Hidungnya menyentuh bahunya dengan lembut. Sami gemetar, terpecah antara ketakutan dan kebingungan. Di matanya, ia tidak melihat binatang, tidak ada keanehan, hanya cinta. Suara Syekh Harun merendah menjadi bisikan. Kamu tidak kurang dari orang lain, Sami. Kamu lebih. Surga sendiri telah menulis ceritamu. Kamu akan belajar, pada waktunya, mengapa kamu datang ke dunia ini dengan cara seperti itu. Sampai saat itu, kamu harus membawa kebenaran ini dalam diam, karena dunia belum siap untuk mendengarnya. Sami membenamkan wajahnya ke leher Zahara, air matanya membasahi bulunya. Ia tidak yakin apakah ia menangis karena kesedihan, malu, atau keheranan. Yang ia tahu hanyalah bahwa hidup tidak akan pernah sama lagi. Dan dalam keheningan tenda itu, benih takdir ditanam. Setelah mengetahui kebenaran dari Syekh Harun, Sami membawa beban di hatinya yang seharusnya tidak ditanggung oleh anak seusianya. Gurun tidak lagi tampak seperti taman bermain bukit pasir yang tak berujung, itu menjadi cermin, memantulkan pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa ia jawab. Ia menjadi lebih pendiam, tawanya lebih jarang. Sementara anak-anak lain bermain, Sami sering duduk di dekat Zahara, bersandar pada tubuhnya yang hangat seolah ia sendiri, yang bisa memahami badai di dalam dirinya. Amal mengawasinya dengan mata yang sakit, membisikkan doa, agar hatinya tidak menjadi pahit. Tetapi Gurun tidak memiliki rahasia terlalu lama. Apa yang suku itu coba sembunyikan tidak bisa tetap terkubur selamanya. Suatu malam, saat suku itu menyiapkan makanan malam mereka, sekelompok kecil pelancong mendekati perkemahan. Wajah mereka gelap dengan debu, bibir mereka pecah-pecah karena haus. Para Badui, terikat oleh hukum suci keramahan, menyambut mereka dengan air dan roti. Di antara mereka adalah seorang pedagang tinggi bernama Rofik, yang matanya tajam dan gelisah, selalu mencari keuntungan bahkan di tempat-tempat di mana orang lain hanya melihat pasir. Ia segera menyadari cara suku ITU berbisik dan meredam suara mereka setiap kali Sami lewat. Ia melihat bagaimana anak laki-laki ITU bergerak dengan keanggunan yang tidak biasa, dan bagaimana unta besar Zahara mengikutinya seperti bayangan. Malam ITU, saat duduk di dekat api, Rofik bertanya kepada Syekh Harun, siapa anak ITU? Ia tidak seperti yang lain. Ekspresi Harun mengeras. Ia adalah salah satu dari kami, hanya ITU yang perlu kamu ketahui. Tetapi Rofik tidak puas. Para pedagang HIDUP dari cerita dan anak laki-laki ini adalah cerita yang tidak seperti yang pernah ia dengar. Keesokan paginya, Rofik melihat saat Sami bermain di dekat unta-unta. Hembusan angin yang kuat menjatuhkan kendi air, mengejutkan hewan-hewan ITU. Mereka berteriak dan mengerang, tetapi alih-alih panik, Sami berjalan dengan tenang di antara mereka, meletakkan tangannya di leher mereka. Dalam beberapa saat, kawanan ITU menjadi diam, tangisan mereka dibungkam seolah ditenangkan oleh benang tak terlihat yang mengikat mereka padanya. Mata Rofik melebar, ia mencondongkan tubuh ke dekat pelancong lain dan berbisik, apakah kamu melihat ITU? Anak laki-laki ITU memerintah mereka seolah AI dilahirkan dari mereka. Kata-kata ITU menyebar dengan cepat di antara para pengunjung, dan tak lama kemudian, bisikan mencapai telinga anak-anak suku. Beberapa mengulanginya dengan kagum, yang lain mengejek Sami dengan kejam,
memanggilnya anak unta. Sami mengepalkan tinjunya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hatinya sakit karena malu, namun jauh di dalam, ia tahu bisikan itu membawa bayangan kebenaran. Malam itu, Syekh Harun memanggil anak laki-laki itu ke tendanya lagi. Suaranya tegas tetapi dihiasi dengan kekhawatiran. "Kamu harus berhati-hati, Sami," katanya. "Tidak semua orang yang melihatmu akan melihat tanda Allah. Beberapa hanya akan melihat keanehan, dan keanehan mengundang bahaya. Dunia luar tidak memaafkan apa yang tidak bisa dipahaminya." Suara Sami bergetar. "Lalu apa yang harus kulakukan? Sembunyi seumur hidupku?" Harun meletakkan tangan keriput di bahunya. "Untuk sekarang ya, kamu harus tumbuh, belajar, dan menunggu. Suatu saat akan datang ketika kamu tidak bisa lagi bersembunyi, tetapi sampai saat itu, keheningan adalah perisaimu." Sami mengangguk meskipun kata-kata ITU sangat menyakitkan. Bersembunyi berarti menjalani setengah HIDUP. Tetapi ia mematuhi karena ia mempercayai kebijaksanaan tetua ITU. Para pelancong pergi setelah 3 hari, tetapi pikiran Rafiq tidak beristirahat. Ia pergi dengan karavannya, namun bayangan anak laki-laki itu tetap ada dalam pikirannya. Ia tidak berbicara kepada siapapun tentang hal itu, namun ia bersumpah dalam hati bahwa ia akan kembali. Karena seorang anak yang lahir dari seekor onta tidak hanya sebuah keajaiban, itu adalah cerita yang bisa mengguncang kerajaan. Dan cerita, Rafiq tahu, lebih berharga daripada emas. Malam itu, di bawah bulan yang berat dengan cahaya, Sami bermimpi untuk pertama kalinya. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di gurun. Pasir bergeser di bawah kakinya, membentuk-bentuk huruf, kata-kata, pesan yang belum bisa ia pahami. Dan ketika ia berbalik, Zahara ada di sampingnya, matanya bersinar dengan cahaya yang bukan dari dunia ini. "Kamu bukan sebuah kesalahan," sebuah suara berbisik, meskipun ia tidak tahu apakah ITU datang darinya atau dari bintang-bintang. Sami terbangun dengan air mata di matanya, memeluk kebenaran ITU di dadanya seperti pisau yang terlalu tajam untuk dipegang. Tahun-tahun berlalu. Sami tumbuh dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pria muda, tinggi, dan mantap seperti bukit pasir ITU sendiri. Matanya membawa keheningan gurun dan api badai yang tersembunyi. Meskipun ia HIDUP dengan tenang di antara suku, bisikan tentang dirinya tidak pernah berhenti. Anak-anak menjadi dewasa, dan cerita tentang anak laki-laki yang lahir dari onta menyebar di luar pasir. Dan suatu hari, gurun menjawab bisikan-bisikan ITU. Rafiq sang pedagang kembali, kali ini tidak sendirian, tetapi dengan orang-orang dari negeri yang jauh. Mata mereka serakah, tangan mereka dipersenjatai dengan senjata. Mereka mengklaim mereka datang mencari perdagangan, tetapi jelas tujuan sejati mereka adalah Sami. "Kami telah mendengar," kata Rafiq dengan berani di hadapan Syekh Harun dan suku, "tentang seorang anak laki-laki yang lahir bukan dari wanita tetapi dari binatang. Keajaiban seperti ITU bukan milik gurun. Ia harus diberikan kepada kami, agar dunia dapat melihat keajaiban ini dengan mata kepalanya sendiri." Desahan kaget meletus dari suku itu. Rahasia itu tidak lagi menjadi milik mereka. Syekh Harun bangkit, tubuh tuanya gemetar tetapi suaranya tegas. "Anak ini tidak untuk dijual, ia bukan milik siapapun, ia berada di bawah perlindungan Allah, dan di bawah perawatan suku ini." Tetapi orang-orang Rafiq melangkah maju, bilah pedang mereka berkilauan. "Jika kamu tidak mau memberikannya, kami akan mengambilnya." Angin gurun bertiup, menghembuskan pasir di seluruh perkemahan. Zahara, sekarang lebih tua tetapi masih kuat, berdiri melindung di depan Sami, tubuhnya yang besar membentuk dinding di antara ia dan orang-orang asing ITU. Ketakutan menyebar di seluruh suku. Para wanita menarik anak-anak mereka dekat. Para pria menggenggam tombak mereka, tetapi tahu mereka kalah jumlah. Sami melangkah maju, suaranya tenang tetapi dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. "Jika aku yang kalian inginkan, maka jangan sakiti mereka. Aku akan ikut." "Tidak," Amal berteriak, memegangi lengannya. "Kamu putraku. Aku tidak akan membiarkan mereka membawamu." Tetapi Sami dengan lembut melepaskan genggamannya. Matanya berkaca-kaca, namun ia berdiri tegak. "Ibu, kamu memberiku cinta ketika dunia memberiku pertanyaan. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Tetapi aku harus menghadapi siapa diriku." Saat orang-orang asing itu maju, Zahara tiba-tiba berdiri tegak. Tangisannya bergema di seluruh bukit pasir seperti guntur. Langit menjadi gelap seolah gurun ITU sendiri mendengar panggilannya. Tanah bergetar, dan dinding pasir naik, membutakan orang-orang yang berusaha menangkap Sami. Dalam kekacauan, Zahara berlutut rendah di depan Sami,
menekan kepalanya ke arahnya untuk terakhir kalinya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tampak hampir manusia. Dan kemudian, di depan mata semua orang, ia ambruk. Tubuhnya menjadi diam, napasnya hilang. Zahara, ibu yang telah membawa rahasia surga, telah memberikan hadiah terakhirnya, hidupnya untuk melindungi putra yang ia lahirkan. Sami jatuh berlutut, menangis di bulunya, tetapi saat air matanya menyentuh pasir, badai menjadi lebih ganas, mengusir Rofik dan orang-orangnya, menyebarkan mereka ke gurun tak berujung dari mana mereka tidak pernah kembali. Ketika badai berlalu, suku itu berkumpul di sekitar Sami. Tidak ada yang berbicara tentang ketakutan lagi. Tidak ada yang membisikkan kutukan. Mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri apa yang selalu Harun yakini, bahwa Sami adalah sebuah tanda, bukan dari rasa malu, tetapi dari misteri ilahi. Syekh Harun meletakkan tangan yang bergetar di bahu pria muda itu. Ibumu memberimu kepada Gurun, dan Gurun telah mengembalikanmu kepada kami. Kamu bukan kutukan Sami. Kamu adalah rahmat. Sejak hari itu dan seterusnya, suku itu tidak lagi menyembunyikan ceritanya. Mereka menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak dari anak-anak mereka, bahwa suatu kali, di jantung gurun, seekor onta melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu tumbuh untuk berjalan di antara mereka, bukan sebagai binatang atau manusia saja, tetapi sebagai pengingat bahwa kekuatan Allah berada di luar nalar manusia. Sami terus hidup, membawa kenangan Zahara bersamanya. Ia menjadi seorang pemandu, seorang pelindung, seorang pria yang berjalan di gurun, dengan ketenangan seseorang yang tahu ia dilahirkan dari sebuah keajaiban. Dan kapanpun angin gurun melolong di malam hari, orang-orang akan mengatakan itu adalah roh Zahara, masih menjaga putranya di seluruh pasir yang tak berujung.